Berbagi dan berdaya, itu Komet Rudal. Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu tujuan. Komet Rudal, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi. Guru-guru digital, kita semua serempak, berkolaborasi, saling menguatkan. Komunitas ini menginspirasi dunia. Komet Rudal, kita bersama, berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada arti. Komunitas yang mengguncang, pergi dan belajar, itu Komet Rudal. Berbagi dan belajar, itu Komet Rudal. Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu tujuan. Komet Rudal, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi. Guru-guru digital, samudra bersama berbagi ilmu, berkolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu tujuan. Menginspirasi dunia, wadah inspirasi kita semua. Kita bersama, tiada perbedaan, samakan persepsi. Kita saling tukar, digital, samudra bersama komunitas yang kolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu tujuan. Menginspirasi dunia, wadah inspirasi kita bersama, tiada perbedaan, samakan persepsi. Kita saling tukar,
Halo Ibu Sundari, bisa kita mulai? Iya, Ibu Fitria, gimana? Silakan Bu Sundari. Oh ya, baik. Enggak, udah mulai. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Semangat pagi, selamat bergabung para Bapak Ibu guru hebat dalam acara webinar series 23 Juli 2024. Webinar series ini merupakan kegiatan bergema kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan yang bekerja sama dengan Komunitas Edukasi Guru Digital, yang mana pada malam hari ini kami akan berbagi praktek baik dengan topik pengembangan kelompok dan manajemen konflik. Baik, perkenalkan saya Sundari Eka Wijayanti selaku guru SMA PGRI Larangan. Di sini saya sebagai moderator yang akan membersamai Bapak Ibu guru semua selama kurang lebih 2 jam ke depan. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian, izinkan saya memulai acara webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Abu Khair MPD selaku Kepala BBGP Provinsi Jawa Timur, yang mana pada malam hari ini belum bisa membersamai kita semua dikarenakan masih dalam keadaan berduka. Mari kita doakan bersama semoga almarhumah Ibunda Bapak Dr. Abu Khair MPD diberikan tempat terbaik di sisinya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Daman Said SSI, Kepala Sekolah SMA PGRI Larangan dan selaku narasumber pada acara webinar malam hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMA PGRI Larangan dan rekan-rekan pada komunitas edukasi guru digital, dan tak lupa pula yang saya hormati para peserta webinar pada malam hari ini. Syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat bertatap maya kembali dan belajar bersama pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Habibana Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat-sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara webinar pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pemaparan materi, acara yang ketiga yaitu tanya jawab, dan acara yang keempat closing statement, serta acara yang kelima yaitu penutup. Dan untuk lebih mengefisiensikan waktu dan untuk kelancaran acara webinar pada malam hari ini, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita akan memasuki sesi inti pada acara webinar pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu Bapak Daman Said SSI. Beliau merupakan Kepala SMA PGRI Larangan. Beliau merupakan pengajar praktek, validator aksi nyata, instruktur validator PMM, teman belajar PMM, narasumber nasional PMM. Kemudian beliau juga sebagai penulis naskah video permodelan PMM, penulis cerita praktek, penulis artikel, penulis cerita praktek rapor pendidikan, penyusun buku Kombel KSPS, dan beliau juga sebagai narasumber berbagi praktek baik IKM, kepala sekolah bergema, ketua komunitas penggerak, dan lain sebagainya. Wah, hebat sekali ya narasumber kita pada malam hari ini. Ada orang-orangnya. Ya, selamat malam Bapak Daman. Di mana? Selamat malam, Ibu Eka. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Tidak, orang Alhamdulillah, baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Bukan supaya orang nonton Sebelumnya saya hadir, ingin katanya mengingatkan yang ini kepada hadir, ini para hadir, peserta gitu. webinar pada malam hari ini untuk sambil lalu menyiapkan pertanyaan kepada narasumber kita di akhir sesi ini.
Dan tidak perlu lama-lama lagi karena sepertinya para peserta webinar pada malam hari ini sudah tidak sabar untuk menyimak dan belajar bersama dengan narasumber kita. Jadi langsung saja kepada Bapak Daman Said SSI untuk memaparkan materinya dengan topik pengembangan kelompok dan manajemen konflik. Jadi kepada Bapak Daman Said SSI, waktu saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu guru hebat Nusantara, Bapak Ibu kepala sekolah Nusantara. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Her MPD. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar beserta pengurus dan anggota Komunitas Belajar Komit Rudal dan Komunitas Belajar SMA Larangan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Yang saya hormati juga seluruh panitia webinar, ada Ibu Fitri Nur Rasadah dari seluruh tim, dan juga yang saya hormati juga moderator hebat malam hari ini ada Ibu Sundari Eka Wijayanti. Beliau selaku guru di SMA Larangan. Yang saya hormati, saya banggakan, saya kagumi Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang hadir di ruang virtual ini, yang saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah sudah mencapai 100 partisipan, dan juga ini sudah kapasitas Zoom kemampuan kami Bapak Ibu dari Komit Rudal dan Komunitas Belajar SMA Larangan. Namun juga panitia sudah menyiapkan live streaming YouTube Bapak Ibu di YouTube SMA Larangan. Jadi yang saya juga ingin menyapa yang ada live streaming YouTube. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi karena pada kesempatan malam hari ini kita masih menyempatkan di waktu-waktu istimewa. Kita malam-malam hari kita masih meluangkan waktunya Bapak Ibu ya untuk kita belajar bersama. Saya tahu kesibukan Bapak Ibu luar biasa di sekolah Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang masih minggu pertama kan, pekan efektif. Tentunya Bapak Ibu semangat seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya salam salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah yang telah membawa kita, mengkis kita semuanya dari alam kegelapan, alam kebodohan, menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan bersama pada malam ini. Bapak Ibu, perlu saya informasikan Bapak Ibu, Bapak Abu Her selaku Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur tidak bisa membersamai kita semua Bapak Ibu, karena beliau lagi berduka. Yang hari Senin WA saya Bapak Ibu, ibunda tercinta dari Bapak Dr. Abu Her, Ibunda Hajjah Ning Hayah binti Bapak Ahmad Landung. Beliau lahir di Batang 31 Agustus 1942 dan beliau wafat tanggal 22 Juli 2024. Mari kita sejenak Bapak Ibu menundukkan kepala, mendoakan mudah-mudahan almarhumah Ibu Hajjah Ning Hayah binti Bahmat Amalandung diterima di sisi Allah, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan. Izin Bapak Ibu kita menundukkan sejenak dan juga berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, kita semua sudah sama-sama mendoakan mudah-mudahan almarhumah dari Ibunda Bapak Abu Dr. Her MPD selaku Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur diterima di amalnya, semua amalnya di sisi Allah SWT. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya belajar bersama Bapak Ibu. Kali ini saya akan membahas tentang masalah pengembangan kelompok dan manajemen konflik. Kenapa saya membahas pengembangan kelompok dan manajemen konflik?
Ini tentunya bagi kita semua, tentunya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu penggerak komunitas belajar, walaupun Bapak Ibu bukan penggerak komunitas belajar, tentunya Bapak Ibu kan di satuan pendidikan, Bapak Ibu bertugas tentunya sudah mempunyai komunitas belajar dalam sekolah. Ataupun Bapak Ibu baik sebagai anggota, sekretaris, dan lainnya. Maka kita perlu mengembangkan kelompok dan juga manajemen konflik. Kita harus belajar itu Bapak Ibu, karena tentunya di dalam sebuah organisasi sekecil apapun, sebesar apapun, sebanyak sedikit anggota, tentu pasti ada kita yang namanya konflik Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita selaku penggerak komunitas, selaku kita pendidik, bagaimana kita bisa belajar memanage dengan adanya juga konflik, dan bagaimana kita kelompok kita kalau dikaitkan dengan komunitas belajar, maka kelompok kita akan berkembang. Makanya saat ini kita membahas tentang pengembangan kelompok dan manajemen konflik. Bapak Ibu mohon di-unmute Bapak Ibu ya, biar kita bisa fokus belajar malam hari ini. Dan Bapak Ibu jika ada link absensi Bapak Ibu, abaikan saja Bapak Ibu, jangan diklik Bapak Ibu, karena bukan dari panitia. Panitia insya Allah Bu Fitri ya, bersama tim nanti akan nge-share link presensi Bapak Ibu pasti di waktu sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, abaikan dulu, kita fokus belajar Bapak Ibu, karena kita di sini sudah meluangkan waktunya. Jangan sampai kita hanya mengejar sebuah sertifikat Bapak Ibu. Kita di sini belajar bersama-sama Bapak Ibu, agar apa yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Komit Udal dan komunitas belajar SMA Pegelarangan bisa bermanfaat, berdampak buat kita semua Bapak Ibu. Itulah harapan kami. Apakah sudah terlihat Bu Fitri? Sudah, Pak. Sudah. Sudah Bu ya? Ya, sudah. Bapak Ibu, kita akan membahas tentang pengembangan kelompok dan manajemen konflik Bapak Ibu. Ini materi peningkatan kapasitas komunitas belajar Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan di awal, jika Bapak Ibu selaku penggerak komunitas, anggota maupun yang lainnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi Ibu Eka Sundari selaku moderator hebat sudah sudah memperkenalkan saya Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu kalau bergabung di komunitas belajar SMA Pegelarangan dan komunitas Komit Udal, Bapak Ibu pasti tahu dengan saya karena saya sering mengisi di webinar ini Bapak Ibu dan juga di webinar PMM. Ini Bapak Ibu, tujuan materi pada malam hari ini Bapak Ibu memahami bagaimana manajemen konflik dalam sebuah kelompok Bapak Ibu. Jadi kita di dalam sebuah komunitas belajar, di dalam kelompok komunitas belajar Bapak Ibu, kita harus paham bagaimana kita memanage konflik Bapak Ibu, memanajemen konflik. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena tentu kita sebagai pendidik, tentu kita sebagai anggota Kombel maupun penggerak komunitas belajar Bapak Ibu, tentunya bagaimana komunitas belajar kita berkembang, aman, nyaman. Jadi kalau sudah aman, nyaman, belajar pun di komunitas belajar enak Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, jika misalkan ada konflik, tentunya ada sih konflik itu. Tapi bagaimana kita selaku penggerak komunitas ataupun sebagai anggota, kita bisa memanage ataupun kita bisa bagaimana kita menyikapinya, kita sebagai penggerak komunitas belajar. Ini Bapak Ibu tujuan khusus memahami tahapan pengembangan kelompok. Jadi kita memahami apa sih tahapan pengembangan kelompok dan tentunya mampu menghadapi berbagai kondisi yang dihadapi kelompok. Mengetahui 5 gaya manajemen konflik dari Thomas Skillman. Ada kolaborasi, kompetisi, menghindari, mengakomodasikan, dan berkompromi. Itu Bapak Ibu. Ini tujuan khususnya Bapak Ibu. Nah kita mulai dari diri Bapak Ibu. Mari kita berefleksi bersama-sama Bapak Ibu. Ceritakan dengan singkat pengalaman mengalami konflik atau pertentangan dengan orang lain ketika berada dalam sekelompok. Jadi Bapak Ibu silahkan boleh interaktif kita di kolom chat seperti itu. Di kolom chat Bapak Ibu bisa bercerita dengan singkat saja pengalaman Bapak Ibu mengalami konflik atau pertentangan orang lain ketika berada dalam sebuah kelompok. Jadi Bapak Ibu silakan bisa orat-oret di kolom chat Bapak Ibu pengalaman singkat Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu berselisih ataupun ada konflik tentang komunitas belajar, masalah waktunya Pak,
Masa sih penggerak komunitas maunya hari Senin terus, sedangkan saya ngajar kan itu. Terus mungkin apa lagi ya, masalah tempat, masalah topik pembahasan. Jadi apa sih? Mari kita berefleksi Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu konflik yang Bapak Ibu alami di dalam komunitas belajar Bapak Ibu atau di dalam internal sekolah Bapak Ibu boleh seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan orang-orang di kolom chat Bapak Ibu agar kita apa ya? Kita merefleksikan sendiri. Oh, berarti inilah saya pernah mengalami seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada Bu Fitri bisa dibacakan Bu Fitri kalau ada. Belum masih ini Pak, belum ada yang menuliskan Oh, mungkin. baik di YouTube ataupun di Zoom. Lanjut Bu Fitri ya. Kalau tidak ada. Ini Bapak Ibu tahapan pengembangan kelompok Bapak Ibu. Jadi di dalam pengembangan kelompok itu ada tahapan Bapak Ibu. Ini tahapan pengembangan kelompok Bapak Ibu, ada tahapan forming, storming, norming, performing, dan adjourning Bapak. Jadi apa sih yang namanya forming? Apa sih storming? Apa sih norming? Performing, dan adjourning Bapak Ibu? Nah, ini kita akan bahas Bapak Ibu satu persatu. Makanya kita harus tahu Bapak Ibu bagaimana kita mengembangkan kelompok Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu di dalam komunitas belajar. Kalau tahapan forming itu tahap masih pembentuk Bapak Ibu. Jadi masih tahap membentuk komunitas belajar. Kalau storming ini Bapak Ibu sudah ada perdebatan-perdebatan. Jadi, mau dibuat seperti ini komunitas kita gitu. Terus ada fase pembentukan norma dan saling apa ya performa. Jadi di situ Bapak Ibu kita sudah dalam keadaan kembali kita dalam performa yang baik Bapak Ibu seperti itu. Nah kemudian di situ ada fase terakhir yaitu fase adjourning. Jadi adjourning itu Bapak Ibu tentu semua ada masanya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya kepengurusan komunitas belajar, Ada tapi jadi mungkin SK-nya berlaku 3 tahun atau apa lainnya Bapak Ibu. Nah maka dari itu, tetapi di dalam tahapan pengembangan kelompok ini Bapak Ibu, walaupun kita berada di tahapan adjourning, bukan kita diartikan komunitas belajar kita selesai tapi kita bubar, tidak Bapak Ibu. Tapi kita kembali ke siklus inquiry lagi. Jadi ada refleksi, terus ada refleksi, terus ada perencanaan, terus ada program dan juga implementasi Bapak Ibu seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, ada fase forming Bapak Ibu, ada tahapan forming, yaitu fase pembentukan. Fase ini terjadi pada awal pembentukan kelompok. Individu-individu dalam kelompok biasanya bertemu untuk pertama kalinya. Pada fase ini anggota kelompok mencoba untuk mengenal satu sama lain dan memahami tujuan kelompok. Ada kecenderungan untuk menghindari konflik dan mencari persetujuan. Fase forming seringkali diwarnai oleh sikap yang sopan dan formal. Ini Bapak Ibu, namanya saja masih fase pembentukan. Jadi fase pembentukan itu kita masih awal-awal bertemu gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin membentuk komunitas belajar. Tapi kalau di komunitas belajar dalam sekolah itu kan anggotanya internal sekolah. Tapi kalau misalkan komunitas belajar antar sekolah seperti KKG, K3, SMGP itu kan masih apa ya? Masih baru pertama kali atau kita belum saling mengenal. Jadi kalau misalkan belum mengenal satu sama lain Bapak Ibu, jadi cenderung itu apa ya? Tidak akan ada konflik karena nomor satu kita masih belum saling mengenal. Dan juga pasti kita diwarnai dengan sikap yang sopan dan formal. Jadi kita itu tidak apa ya? Kalau masih tahap forming ini Bapak Ibu, kita itu masih menjaga apa ya? Etika kita, tata krama kita, kesopanan. Jadi kita tidak mengeluarkan watak atau karakter kita yang asli gitu, yang asli dari kita, karena kita masih dalam tahap awal, kita tahap saling bertemu seperti itu. Namanya saja tahapan forming, fase pembentukan Bapak Ibu. Nah, indikator tahapan forming ini Bapak Ibu, anggota kelompok cenderung berperilaku sopan. Pasti Bapak Ibu, namanya pertama kali kita berinteraksi ya pasti tentu sopan. Karakter watak kita yang murni tidak akan nampak kan itu. Membangun hubungan dengan lain di dalam kelompok secara pribadi. Jadi kita kita itu masih saling pendekatan, saling berkenalan secara pribadi, menghindari kontroversi. Ya biasa namanya awal kita akan menghindari kontroversi. Mungkin ya sudah ikut saja, ikut saja, manut saja gitu Bapak Ibu. Terus kelompok-kelompok kecil dapat terbentuk.
Jadi masih membentuk kelompok-kelompok kecil, misalkan di dalam satu bangku berapa orang seperti itu, Bapak Ibu. Anggota kelompok butuh untuk merasa aman diterima di dalam kelompok. Jadi Bapak Ibu, ini yang kita harus pahami kita sebagai penggerak komunitas bahwa anggota itu butuh merasa aman, nyaman Bapak Ibu. Makanya kita selaku penggerak komunitas belajar, kita itu harus apa ya? Harus merangkul semua anggota. Jangan sampai kita itu mementingkan kepentingan pribadi. Buatlah anggota itu keluarga kita sendiri kita rangkul sehingga mereka aman, nyaman, sehingga mereka aktif di dalam komunitas belajar seperti itu Bapak Ibu. Walaupun ada sesuatu, tetapi kita sudahlah jangan terlalu diekspos. Kita tetap kita yang tahu kita saja dulu, kita rangkul, anggap kita semua saudara. Sehingga anggota itu aman Bapak Ibu dan merasa diterima. Oh, saya enak kok bergabung di komunitas ini seperti itu Bapak Ibu. Upaya untuk menentukan tugas, proses, dan pengambilan keputusan. Diskusi dan menyerah hal-hal di luar tugas untuk membangun kedekatan. Ini namanya masih awal, Ibu. Jadi kita mungkin bicara yang lain-lain belum langsung ke kombel, nanya-nanya, ya pendekatan, namanya masih awal, Bapak Ibu. Itu indikator dari tahapan forming, Bapak Ibu. Nah, dalam pembentukan kelompok sangat perlu kita memahami beberapa hal berikut ini. Kita tidak bisa mengendalikan kehendak orang lain untuk ikut aktif dalam organisasi atau komunitas. Jadi kita Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan juga Bapak Ibu. Memaksakan juga, misalkan ada kepentingan, ada kegiatan yang memang tidak bisa ditunda. Jadi Bapak Ibu kita harus paham juga walaupun kita sebagai penggerak komunitas. Mendingan tanyakan baik-baik seperti itu Bapak Ibu. Karena untuk menghadirkan 100% keaktifan anggota itu sangat sulit Bapak Ibu. Karena apa ya? Bagi kita mungkin free di hari Senin misalkan. Tetapi bagi guru yang lain mungkin benturan ngajar dan mungkin beliau anggota tidak akan memilih menghadiri kegiatan atau komunitas belajar. Karena apa? Karena mereka memang fokusnya memang tugasnya kita bersama murid. Memaksakan kehendak adalah salah satu bentuk perbuatan yang kalau kita masih dipakai kekerasan kehendak Bapak Ibu akhirnya nanti akan ada konflik. Jadi sudah tanyakan baik-baik Bapak Ibu, kita bicara baik-baik. Baiklah Bapak Ibu kalau misalkan hari Senin tidak bisa, mungkin di pertemuan bulan depan kita taruh hari Selasa. Nah, jadi buat kesepakatan. Kehendak akan muncul apabila ada keterhubungan yang kuat dan keselarasan antara tujuan komunitas dan tujuan anggotanya Bapak Ibu. Oleh karena itu, seorang penggerak komunitas belajar perlu membuat anggota betul-betul memahami tujuan lahir dan beratnya ini Bapak Ibu. Jadi kita sebagai penggerak belajar perlu membuat anggota komunitas betul-betul memahami tujuan lahir beratnya komunitas. Jadi kita harus tahu kita komitmen bersama Bapak Ibu. Kita membuat komunitas belajar tujuannya apa sih? Itu. Sama dengan komunitas belajar Ambil Larangan dan komunitas belajar Komit Nodal ini. Ya tujuan kita membentuk komunitas belajar ini ya sarana kita belajar bersama seluruh pendidik dari semua jenjang, TK, SD, SMP, SMA, SMK, sederajat Bapak Ibu. Sarana kita belajar bersama, bukan kita menggurui tidak. Kita belajar bersama kok Bapak Ibu. Makanya kita saling berbagi praktik baik. Nah, dari tujuan itu kita harus rutin dan berkelanjutan Bapak Ibu. Seperti itu. Jangan sampai kita itu hanya 1 bulan, 2 bulan, wis capek, sibuk, capek, akhirnya bubar seperti itu Bapak Ibu. Jadi berkelanjutan. Ini memahami kontekstual permasalahan tapi masing-masing komunitas belajar sangat diperlukan. Ini Bapak. Jadi kita harus saling memahami Bapak Ibu. Saling memahami kontekstual permasalahan dalam komunitas belajar sangat diperlukan. Jadi kita harus sering paham Bapak Ibu. Tidak hanya permasalahan komunitas belajar juga perlu mendeteksi potensi komunitasnya. Jadi tidak hanya juga komunitas belajar Bapak Ibu, tapi kita harus mengidentifikasi potensi komunitasnya. Bagaimana sih komunitas ini ke depannya kalau seperti ini? Apa sih program ke depan? Jadi kita harus mengidentifikasi juga Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak ada perencanaan. Jadi di dalam komunitas belajar itu juga harus ada perencanaan. Misalkan di bulan Agustus kita buat program-program ini. Jadi diidentifikasi apa sih kebutuhan anggota, apa sih isu-isu kekinian yang sekiranya ini banyak dibutuhkan. Nah, kita baru buat perencanaan, cari materi seperti itu. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat merumuskan arah gerak komunitas belajar serta strategi atau langkah yang dapat. Ini Bapak Ibu. Untuk merumuskan arah gerak ke depannya di komunitas belajar dan juga strateginya Bapak Ibu seperti itu.
Ini Bapak Ibu nilai dari komunitas belajar Bapak Ibu. Jadi nilai itu ada sikap, perspektif, perilaku. Memiliki kehendak untuk ini, memiliki kehendak untuk ikut terlibat. Untuk ikut terlibat dalam komunitas saja tidak cukup. Perlu ada nilai-nilai yang dimiliki oleh komunitas belajar. Jadi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh komunitas belajar ini Bapak Ibu, ada sikap, perilaku, perspektif. Nilai-nilai ada sudah ditentukan dari program, ada juga nilai-nilai yang diterapkan merupakan kesepakatan. Jadi nilai-nilai itu Bapak Ibu selain sikap, perspektif, perilaku, jadi kita boleh buat kesepakatan, komitmen-komitmen bersama di komunitas belajar Bapak Ibu. Misalkan pertemuannya rutinnya 1 bulan 1 kali, kalau tidak Kombel dalam sekolah 1 minggu 1 kali, waktunya, durasinya misalkan minimal 1 jam. Pokoknya semuanya ada kesepakatan-kesepakatan di dalam Kombel, silakan yang tahu Bapak Ibu. Memiliki nilai membantu anggota untuk memahami perilaku-perilaku yang diharapkan dalam ini, memiliki nilai membantu anggota. Jadi Bapak Ibu dalam adanya komunitas belajar ini Bapak Ibu, kita sarana belajar bersama. Dengan belajar bersama kita akan bisa membantu. Misalkan Bapak Ibu ingin belajar tentang kesulitan, tentang masalah. Kan sekarang tahun ajaran baru tentang membuat modul ajar. Nah, bisa berbagi praktek baik ataupun kita membahas tentang masalah modul ajar. Nah, itu membantu anggota Bapak Ibu seperti itu. Ya. Tampil, Bu. Tampil, Pak. Ya. Ini selanjutnya di tahapan selanjutnya yaitu pada fase storming Bapak Ibu, fase konflik. Fase storming terjadi ketika anggota kelompok mulai merasa nyaman satu sama lain. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita tadi kan masih pembentukan. Nah, sekarang sudah merasa terbentuk dan merasa nyaman. Jadi kalau merasa nyaman itu sudah apa Bapak Ibu? Sudah saling kita sudah berdebat begini, masukan ini semua sudah lengkap. Kita sudah sama saling mengenal gitu. Jadi kita di tahapan ini Bapak Ibu sudah banyak-banyak diskusi-diskusi. Ada yang tidak mau ngalah, maunya seperti itu. Ini biasa Bapak Ibu di dalam komunitas belajar seperti itu. Ini tahapan storming Bapak Ibu. Indikator tahapan storming yaitu berdebat di antara itu sudah yang saya sampaikan, berdebat. Ini begini itu. Tapi awalnya apa ya? Kadang-kadang tidak mau. Kalau sudah terbentuk, wah inilah komunitas saya, ini kegiatan saya gitu Bapak Ibu. Padahal waktu awal komunitasnya misalkan tidak aktif dan lain-lain, kalau sudah berkembang dan lain-lain, apa ya, kita berdebat ataupun bersaing untuk kepemimpinan. Inilah komunitas saya. Ini pasti ada di komunitas belajar. Perbedaan sudut pandang gaya pribadi telah jelas itu sudah Bapak Ibu, sudah agak keluar watak atau karakter yang aslinya seperti itu. Kurangnya kejelasan peran. Nah, ini tidak jelas perannya karena kenapa? Mereka merasa hebat semua. Walaupun katanya penggerak komunitas, kamu bagian bendahara, kamu bagian sekretaris, kamu bagian pelengkap, sudah. Mereka semuanya saling ngatur. Gitu. Jadi tidak tahu topoksi kita apa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kurang kejelasan peran. Nih tim mengatur dirinya sendiri itulah sudah saling mengatur Bapak Ibu. Oh begini sudah perebutan kekuasaan bentrokan. Kurangnya upaya mencari kesepakatan bersama Bapak Ibu. Karena merasa hebat lah sudah tidak ada kesepakatan bersama. Kinerja kelompok sudah berkurang Bapak Ibu, jadi sudah tidak kompak kembali. Menetapkan kebutuhan untuk realistis, kekhawatiran atas pekerjaan yang berlebihan, konflik atau pertentangan di dalam kelompok ini jelas kekhawatiran dan pekerjaan yang lebih berlebihan. Oh saya begini, saya begitu, gitu Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu di dalam komunitas belajar Bapak Ibu kita kembali ke definisi komunitas belajar. Jadi definisi dari komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan pendidikan yang belajar bersama secara rutin dan kelanjutan Bapak Ibu dengan menggunakan 3 ide besar dan juga siklus itu Bapak Ibu. Jadi kita apa sih tujuan membuat komunitas? Jadi di dalam membuat komunitas ini tidak usah bersaing Bapak Ibu. Jadi tujuan membuat komunitas itu komitmen kita benar-benar belajar bersama, jangan bersaing. Oh inilah komunitas saya, sudah lah kita. Saya di komit Udal dan di komunitas belajar sudah kita tidak bersaing, enggak. Semuanya kita rangkul. Bapak Ibu ingin berbagi praktek baik, monggo silahkan Bapak Ibu. Kita di sini sarana belajar bersama Bapak Ibu. Jadi makanya saya sampaikan
saya tidak ada rasa ingin menggurui Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semuanya hebat-hebat semua. Ini Bapak Ibu, untuk dapat melewati fase storming ini Bapak Ibu efektif, maka seorang peserta belajar sangat perlu memahami. Nah ini Bapak Ibu, kita harus selaku penggerak komunitas kalau sudah ada perdebatan dan lain Bapak Ibu, memahami mengenai konflik itu apa sih yang dijadikan perdebatan. Konflik pasti akan terjadi dan kita alami dalam dinamika kelompok dalam ini Bapak Ibu. Konflik pasti ada Bapak Ibu. Seiring dinamika perjalanan Bapak Ibu komunitas belajar pasti ada. Apalagi komunitas belajar sudah nasional, sudah banyak anggota, pasti Bapak Ibu seperti itu. Tetapi kita harus sedikit dewasa, membuat diri dan komunitas kita semakin dewasa itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, faktor seputar konflik. Konflik itu merupakan hal yang wajar terjadi dalam kehidupan. Semua orang pasti ini Bapak Ibu. Jadi di dalam komunitas belajar itu konflik itu pasti ada Bapak Ibu, dan itu hal yang wajar. Tidak ada konflik, semua pasti ada konflik. Jangankan di dalam komunitas belajar, di dalam rumah tangga pun, walaupun kita keluarga, itu pasti ada konflik, Bapak. Itu ada hal yang wajar. Tetapi bagaimana kita mengidentifikasi, mengatasinya, dan meminit hal-hal itu biar tidak terjadi konflik. Dan jika ada konflik, bagaimana kita memangkasnya, meminimalisir, kita segera atasi seperti itu, Bapak. Konflik sebenarnya memiliki beberapa unsur, yaitu ada pihak yang berkonflik, adanya perbedaan, ada ini Bapak, namanya konflik Bapak Ibu, ada pihak berkonflik, ada perbedaan. Ada baik tujuan, cara, pasti ada namanya konflik. Bapak. Tidak mungkin kita itu di dalam komunitas belajar itu semuanya sama sefrekuensi dengan kita. Pasti beda. Misalkan di dalam pembahasan, katanya guru satunya mau modul ajar, katanya satunya modul proyek, katanya satunya asesmen. Jadi bermacam-macam. Nah, maka dari itu di dalam komunitas belajar kita harus setiap kebutuhan-kebutuhan anggota itu secara step by step, langkah demi langkah kita adakan kegiatan pembahasan secara berkelanjutan dan bertahap seperti itu. Ada dua hasil konflik, yaitu sifatnya destruktif, menghancurkan, atau sifatnya konstruktif, membangun. Jadi konflik itu macam-macam, Bu. Ada yang menghancurkan karena mungkin iri dengan komunitas belajar, dan juga ada yang sifatnya konstruktif, membangun. Makanya di dalam konflik itu kita harus tahu Bapak Ibu. Mungkin ada konflik itu memang benar-benar kasihan sih anggota itu. Ini loh Pak, biar komunitas belajar kita berkembang, berkelanjutan programnya seperti itu. Maka memang ada perdebatan konflik Bapak Ibu. Jadi ada dua Bapak Ibu. Tergantung kita bagaimana kita menghadapinya Bapak Ibu seperti itu. Kebanyakan orang alergi dengan konflik. Nah, kadang juga konflik anggota itu macam-macam Bapak Ibu. Ya sudahlah, saya nggak mau tahu aja, ikut saja, saya menghindar. Nah, ada juga yang seperti itu, Bapak. Bahasanya apa ya? Main aman sendiri gitu, Ibu. Jika kita menghadapi konflik dengan tidak efektif, maka konflik semakin ini Bapak Ibu. Jika kita selaku penggerak komunitas tidak menghadapi ataupun tidak segera merespon, mengatasi konflik itu, maka akan bercepat menjadi konflik kekerasan, Bapak Ibu. Sebaliknya jika kita menghadapi konflik secara efektif, maka kita akan mampu berkembang menjadi ini Bapak Ibu. Jadi kita kalau sudah menangani Bapak Ibu, kita ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Pengalaman tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Jam terbang kita tidak bisa dibohongi. Benar Bapak Ibu. Kalau kita sudah menjadi penggerak komunitas ataupun Bapak Ibu punya peranan misalkan sebagai kepala sekolah, pasti jam terbang Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu itu pasti apa ya? Karena dengan pengalaman kita bertahun-tahun, oh konflik ini begini mengatasinya, konflik seperti ini mengatasinya. Jadi kita harus segera mungkin mencari penyelesaian Bapak Ibu. Unsur-unsur konflik Bapak Ibu nih, ada tujuan yang ingin dicapai. Apa sih tujuan yang dicapai di konflik itu? Adanya pihak yang berseteru, dan juga yang ketiga ada hubungan Bapak Ibu. Ini unsur-unsur pemicu dari konflik Bapak Ibu. Sebab-sebab konflik terjadi karena satu, blocking goal. Tujuan atau harapan kita terhalangi oleh sesuatu. Nah, ini Bapak, ini konflik memang seperti itu. Misalkan di dalam komunitas belajar, saya ini tidak bisa jadi ketua penggerak komunitas belajar karena ada ini, ada ibu ini. Nah, ini bisa terjadi Bapak Ibu. Kemudian ketidakmampuan kita untuk mengelola perbedaan. Bisa jadi perbedaan. Ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita iri. Oh ini kok kompeten di bidang ini, kemampuan kita mengelola perbedaan. Jadi kita harus legowo saja Bapak Ibu. Kita menerima apa sih
kapasitas kita dan apa sih peranan yang diberikan oleh penggerak komunitas, maka kita akan menerima dan kita laksanakan penuh tanggung jawab dan amanah Bapak Ibu. Ketidakmampuan kita beradaptasi dengan perubahan atau situasi ini Bapak Ibu. Terkadang kita itu konflik, kita tidak beradaptasi dulu dengan perubahan situasi baru, terkadang kita saling menyalahkan. Misalkan kita tidak tahu dulu apa sih komunitas belajar dalam sekolah itu, kita tidak literasi dulu, kita tidak mempelajarinya, maka kita bisanya menyalahkan seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya itu ada di fase norming, pembentukan norma. Fase norming terjadi ketika anggota kelompok mulai menyelesaikan konflik dan mulai mengembangkan hubungan. Ini Bapak Ibu, kalau sudah ada konflik sudah selesai, maka kita dalam pembentukan performa norma Bapak Ibu seperti itu. Mulai merasa tanggung jawab kita, inilah tanggung jawab kita. Jadi sudah kita sudah tahu dengan norma-norma aturan yang ada di komunitas belajar Bapak Ibu seperti itu. Indikatornya menyepakati mekanisme, proses dan prosedur, sudah merasa nyaman sudah merasa aman, nyaman dengan fokus dan energi pada tugas. Jadi kalau kita tugasnya ini ya sudah lakukan, tidak usah berdebat dan tidak usah ngoreksi-ngoreksi. Upaya tulus membuat keputusan bersama, pengaruh yang seimbang, mengembangkan unitas tim, menetapkan dan mencapai capaian pelajar. Jadi ini sudah tahap performa normal Bapak Ibu seperti itu. Sudah sudah ibaratkan fisik kita sudah sehat seperti itu. Jadi kita mau apain saja kita sudah enak Bapak Ibu. Nah, untuk dapat masuk ke fase norming ini, seorang penggerak komunitas belajar sangat perlu memiliki pengetahuan kemampuan untuk manajemen ini Bapak Ibu. Kita harus tahu sebelum masuk tahapan norming ini kita manajemen konflik Bapak Ibu. Seorang penggerak komunitas harus mampu menganalisis latar belakang konflik yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai penggerak komunitas kita harus menganalisis. Jika ada konflik Bapak Ibu, kita identifikasi, menganalisis, kita cari tahu dulu. Jangan kita langsung saling menyalahkan. Takutnya apa? Suatu saat nanti orang yang membuat konflik itu benar-benar memang benar ingin mengoreksi, mengevaluasi komunitas belajar kita sehingga komunitas belajar kita lebih maju Bapak Ibu seperti itu. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pisau analisis yang disebut pohon konflik. Jadi Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin ada konflik di komunitas belajar, yang pertama adalah main cause. Penyebab utamanya itu apa di konflik? Akarnya, ibaratkan sebuah pohon itu akarnya. Yang kedua, main problem. Masalah utamanya apa? Batangnya Bapak Ibu. Yang ketiga, effect of conflict. Dampak masalah. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu penyebab utama akarnya apa. Nah, kita jika sudah tahu penyebab utamanya sudah, kita pangkas, kita selesaikan. Jangan sampai kita akar itu dibiarkan ke batang, dibiarkan kita sudah bercabang-cabang, ada daun, akhirnya kita semakin banyak. Nah, ini Bapak Ibu kita harus tahu di dalam konflik. Main cause, main problem, effect of conflict Bapak Ibu. Seperti itu. Ini Bapak Ibu, seorang penggerak komunitas belajar harus memiliki kemampuan untuk menghadapi konflik yang terjadi ini Bapak. Seorang penggerak harus belajar, harus memiliki kemampuan untuk menghadapi konflik. Jangan sampai kita Bapak Ibu, wah sudahlah, mereka hanya bikin konflik, sudahlah biarin saja mereka tidak gabung dengan, jangan seperti itu. Kita ingat, kita semua saudara, anggap kita semua kekeluargaan. Siapa tahu mereka memang benar-benar ingin membuat komunitas belajar kita benar-benar maju. Seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, pengaturan masalah, managing konflik. Kompetensi yang dapat seorang menghadapi konflik pertentangan dengan orang lain secara efektif. Hal ini dilakukan dengan menggunakan gaya metode interpersonal yang tepat untuk mengurangi ketegangan ini Bapak Ibu. Pengaturan masalahnya seperti apa? Ini Bapak Ibu, managing konfliknya, ada actionnya, membuka diskusi secara efektif Bapak Ibu, menjelaskan situasi saat ini, terus kemudian tetap fokus pada resolusi, mengelola ide dari diri sendiri orang lain, inisiasi aksi, menutup diskusi dengan kesimpulan yang jelas, merangkum, memastikan semua mengerti. Ini Bapak Ibu. Ini managing dari konflik Bapak Ibu. Harus membuka diskusi, menjelaskan alasan, jelaskan untuk menyelesaikan. Ini Bapak Ibu. Ini harus dari tujuan ini Bapak Ibu harus lakukan Bapak Ibu seperti itu. Mengumpulkan informasi secara objektif konflik itu kita terbuka Bapak Ibu seperti itu kepada solusi. Jadi ini caranya kita mengatasinya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu contoh aktivitasnya Bapak Ibu dari managing konflik, menyelesaikan perselisihan antar anggota komunitas, menyelesaikan perselisihan antar kelompok dalam organisasi,
menyelesaikan perselisihan secara efektif mungkin, menyadari secara dini konflik untuk mencegah. Ini Bapak Ibu, menyadari sejak dini. Jadi kalau sudah ada konflik, mendengar isu-isu yang tidak enak Bapak Ibu, maka kita sedini mungkin sebagai motif kita cepat mencegahnya agar tidak seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, dari akar kalau kita biarin jadi ke batang, kalau batang dibiari ke tangkai ke daun. Ke daun semakin kita tambah konfliknya tambah banyak. Maka kita harus secepat mungkin Bapak Ibu menjaga hubungan kita tetap positif bahkan saat situasi tinggi. Jadi Bapak Ibu kita jangan ada permusuhan. Kalau ada perdebatan biasa Bapak Ibu kalau ada perdebatan, tapi tetap hubungan kita di dalam komunitas belajar kita tetap positif Bapak Ibu. Mediasi perbedaan kita antara lain dalam organisasi. Jadi kita Bapak Ibu hindari kekerasan, kita mediasi keluargaan Bapak Ibu. Kita selaku pendidik berikan edukasi yang terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai sekolah itu adu jotos bisa kan, jangan seperti itu Bapak Ibu. Harus mediasi bagaimana caranya, karena apa yang kita lakukan, pekerjaan kita yang kita lakukan Bapak, tanpa tahu, tanpa kita sadari, pekerjaan kita tuh diteropong sama orang lain Bapak Ibu. Beneran diteropong, tapi kita mungkin tidak sadar. Saya misalkan kepala sekolah, apa yang Pak Daman lakukan? Apa kegiatan-kegiatan? Walaupun saya ini tidak tahu siapa yang meneropong saya. Makanya kita harus benar-benar kita melaksanakan tugas kita dengan tanggung jawab dan penuh amanah Bapak Ibu seperti itu. Menghindari ketidaksepakatan yang berdampak pada kinerja. Ini Bapak Ibu, menghindari ketidaksepakatan. Mendidik orang dengan cara menginvestasi efektif. Jadi Bapak Ibu kita juga saling mendidik, kita saling mengingatkan satu sama lain Bapak Ibu agar kita tidak terjadi konflik seperti itu. Sekarang Bapak Ibu di tahap performing, pengerjaan tugas. Fase performing adalah saat di mana kelompok benar-benar terbentuk dan mulai bekerja secara efektif. Pada fase ini, anggota kelompok telah memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Ini Bapak Ibu. Tahap performa sekarang Bapak Ibu, di mana kelompok terbentuk dan mulai bekerja secara efektif. Oh saya bagian ini, oh bagaimana saya kalau bagian ini, sudah saling bekerja secara efektif Bapak Ibu. Kelompok pada fase performing cenderung menghasilkan hasil yang signifikan dan berkualitas. Ini Bapak Ibu, karena kita di dalam komunitas belajar kita dalam performa yang baik. Semuanya bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kita kolaborasi. Akhirnya kita insya Allah kita ada hasil yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tujuan kita membuat komunitas belajar. Indikator performing tim yang berfungsi penuh. Ini Bapak sudah berfungsi semuanya. Peran lebih jelas. Kalau tugasnya ini ya sudah sangat ngatur. Mengembangkan kemandirian, sudah kita harus mulai dari diri kita, ekspresikan, inovasi, kreativitas, tim mampu mengatur dirinya sendiri. Anggota fleksibel bersih dengan baik, lebih memahami kekuatan dan kelemahan satu sama lain wawasan dalam ini Bapak Ibu. Ini indikator performing Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu tahapan adjourning. Fase adjourning terjadi ketika kelompok telah menyelesaikan tugas diberikan oleh setiap untuk membubarkan diri. Fase ini anggota kelompok mungkin merasa sedih atau kehilangan karena harus berpisah dengan rekan-rekannya. Ini Bapak Ibu, ini fase adjourning. Kalau awal kita ada fase pembentukan, kita mungkin belum satu kenal sama lain, tapi kalau di fase adjourning ini masih pembubaran Bapak Ibu. Mungkin kita sudah SK-nya berakhir Bapak Ibu dan sudah tidak bertugas lagi, tetapi kita di dalam komunitas belajar Bapak Ibu, kita tetap menggunakan siklus inquiry. Jadi jalan lagi seperti jarum jam itu Bapak Ibu. Refleksi, terus perencanaan, mengimplementasi seperti itu. Kita kembali lagi ke refleksi Bapak Ibu. Indikator adjourning Bapak Ibu, tanda-tanda kesedihan. Ini Bapak Ibu. Kalau dulu awal atau masih pembentukan itu Bapak Ibu masih ingin berdebat, tapi kalau sudah ini kita sedih, kita sudah berpisah, kita sudah tidak jadi ini, momentum melambat, perilaku gelisah. Nah, ini Bapak Ibu sudah gelisah, lemes. Semburan energi ekstrim biasanya ikuti dengan kekurangan energi Bapak Ibu. Ini indikator adjourning Bapak Ibu. Refleksi dan jadi Bapak Ibu, mari kita refleksikan Bapak Ibu, proses memikirkan kembali atau refleksi adalah proses memikirkan kembali pengalaman yang telah terjadi. Itu refleksi Bapak Ibu. Sementara evaluasi adalah proses mengevaluasi atau menilai kinerja, hasil atau dampak suatu tindakan. Keduanya adalah proses penting dalam pengembangan diri. Dan ini Bapak Ibu. Makanya kita sangat perlu kita mengadakan refleksi dan evaluasi Bapak Ibu. Refleksikan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah terjadi.
kemudian dievaluasi Bapak Ibu. Kalau sekiranya berdampak, yuk lakukan. Kalau misalkan tidak berdampak, kita rubah seperti itu. Ini kita penting, bukan hanya di dalam komunitas belajar, di dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu sangat penting dan harus lakukan refleksi dan evaluasi Bapak Ibu. Rencana nyata Bapak Ibu. Nah, mungkin itu dari saya Bapak Ibu tentang masalah pengembangan kelompok dan manajemen konflik Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini Bapak Ibu jika ada komunitas belajarnya yang kurang kompak, sedikit, tidak berkembang, dan juga jika ada komunitas belajar Bapak Ibu misalkan ada konflik, mudah-mudahan ini materi ini Bapak Ibu bisa berguna Bapak Ibu. Mudah-mudahan harapan saya juga diimplementasikan di mana Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya sedikit, semoga bermanfaat. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Eka. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Daman, pemaparan yang sangat luar biasa sekali mengenai pengembangan kelompok dan manajemen konflik. Tadi Bapak meminta untuk peserta mungkin ada yang ingin merefleksikan diri untuk atau bercerita. Nah, di sini ada nih Pak di kolom chat dari Ibu Tuti Nurnaningsih. Nah, di sini beliau bercerita. Saya mau cerita ini Pak Daman, saya guru SD di sekolah kami ada 2 CGP dan 1 fasil. Terus biasanya sudah harus memberikan perubahan di SD kami, tapi sampai saat ini belum ada tampak perubahan ke sekolah. Apalagi memberikan perubahan untuk ke siswa, sepertinya hanya untuk kepentingan pribadi sendiri ikut CGP. Nah, seperti itu gimana? Apa yang harus saya sampaikan? Gitu katanya Pak. Ini curhat ini Pak. Oke, terima kasih Bu Sundari. Ini luar biasa, pertanyaan yang luar biasa. Memang banyak sih yang WA ke saya tentang seperti itu Bapak Ibu. Banyak memang, tapi tidak semuanya sih. Sebagian ada di dalam satu sekolah, satuan pendidikan, ada yang sudah PP, ada yang sudah guru penggerak. Mereka diam dan mereka menganggap ya sudahlah, pendidikan saya mengikuti program guru penggerak sebagai pengajar praktek, sebagai fasil, saya sudah selesai, saya dapat sebuah sertifikat. Sekarang saya nunggu hasil, mungkin ada pengangkatan kepala sekolah, ada pengangkatan, inilah sertifikat sakti saya guru penggerak. Ada yang seperti itu. Bapak Ibu ingat, Kemendikbudristek Bapak Ibu membuat program guru penggerak, program sekolah penggerak ini Bapak Ibu, ini di dalam rangka kita juga satu memperbaiki kualitas pendidikan di negeri tercinta ini Bapak Ibu. Karena kenapa? Dengan kita selaku pendidik meningkatkan kompetensi, ini harapannya juga berdampak untuk murid kita. Jangan sampai kita ini selesai. Kalau saya di sekolah, ini ada Bu Sundari. Saya bilang ke guru penggerak, saya 80% sekolah saya guru penggerak Bapak Ibu. 40% pengajar praktis, saya sampaikan. Selesai mereka ada loka karya, panen hasil belajar, di loka 7 kalau gitu panen hasil belajar, saya sampaikan. Saya juga sebagai pengajar praktek Bapak Ibu. Angkatan 8 saya sampaikan barusan. Bapak Ibu sudah bukan calon penggerak lagi, tapi sudah guru penggerak dinyatakan lulus. Ini awal Bapak Ibu, bukan akhir dari segala-galanya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan di program guru penggerak selama 6 bulan, itu implementasikan dari modul 1, modul 2, modul 3, sementing misalkan strategi restitusi, apa semuanya itu Bapak Ibu terapkan, aplikasikan di satuan pendidikan. Jangan kita inilah saya punya guru penggerak sertifikat, saya nunggu. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Biar program dari pemerintah dalam ini Kemendikbudristek ini sejalan. Jadi Kemendikbudristek ini mengadakan program guru penggerak, sekolah penggerak ini bukan kita sudah selesai, tidak. Bukan hanya kita mengejar sebuah label, bukan. Bagaimana kita dengan adanya program guru penggerak, guru-guru itu berkompeten. Meningkatkan SDM, ya harapannya itu aplikasikan di sekolah Bapak Ibu. Maka ini edukasi bersama Bapak Ibu. Bukan hanya di pertanyaan Ibu tadi itu. Ini buat kita semua berikan edukasi. Jika misalkan di sini ada Bapak Ibu guru penggerak, jika ini Bapak Ibu ada yang pengajar praktek, silakan transformasikan, aplikasikan bersama muridnya.
Bagaimana sih di modul 1 kita belajar tentang masalah kesepakatan kelas, disiplin positif, garis terusi, coaching, dan lain-lain, Bapak Ibu. Nah, itu aplikasikan. Coaching kita aplikasikan bersama rekan sejawat di satuan pendidikan. Jadi, mulai dari diri. Ingat Bapak Ibu, di modul penggerak ada alur Merdeka M. Mulai dari diri kita. Kita harus tergerak. Jangan kita segala sesuatunya diukur dari finansial. Kita aplikasikan. Saya berikan edukasi seperti itu di sekolah saya. Saya bilang ke guru-guru, ke guru penggerak dan PP, ingat, sebentar lagi, insya Allah Agustus awal, CGP Angkatan 12 akan dibuka. Silahkan Bapak Ibu yang memenuhi syarat ikut. Kita belajar bersama. Yang sudah guru penggerak, ayo kita belajar bersama. Bimbing. Yang masih baru-baru. PP juga saya seperti itu. Mari kita Bapak Ibu di dalam bekerja. Jangan kita menunggu instruksi. Kalau kepala sekolah tidak menginstruksikan, diam. Jangan seperti itu. Kita bekerja bukan karena pengawas. Kita bekerja bukan karena dinas pendidikan. Kalau tidak ada teguran dari pengawas, kalau tidak ada teguran dari dinas pendidikan, wah kita diam. Jangan seperti itu. Sama dengan PMM. Kalau tidak ditegur, kita tidak bergerak PMM. Sudah. Kita butuh belajar apa? Kita ingin belajar tentang KKTP, ya sudah kita sadar. Tergerak dari diri kita. Oh, kita cari buka pelatihan tentang KKTP. Jadi kalau seperti itu terjadi di sekolah Bapak Ibu, saya nggak bisa Pak, nggak bisa ngatur-ngatur karena saya seorang guru misalkan. Ya sudah, kita apa ya? Kita sampaikan saja. Ayolah Bapak Ibu kan sudah guru penggerak. Ayolah Bapak Ibu kan sudah pengajar praktek. Ayolah Bapak Ibu kan sudah fasilitator. Sekali-kali berbagi praktek baik ke kita-kita. Apa yang didapatkan dari pendidikan program guru penggerak? Saya juga ingin belajar, diminta saja. Seperti itu. Tapi ingat, kita harus sadar Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan, kita transformasikan. Sama dengan ikut webinar ini. Saya selalu saya terus menginspirasi bagi guru-guru semuanya Bapak Ibu. Seperti itu. Apa yang didapatkan dari program guru penggerak? Aplikasikan. Jangan kita selesai-selesai. Tidak. Kalau selesai seperti itu. Jadi ingat, bagi guru penggerak, pengajar praktik, ingat alur Merdeka M. Mulai dari diri. Untuk kita tergerak. Tidak usah bekerja karena disuruh kepala sekolah. Tidak usah bekerja karena disuruh pengawas maupun dinas pendidikan. Kenapa? Di webinar ini ada, di webinar selanjutnya, Bu Fitri, ada pendidikan orang dewasa. Saya juga narasumbernya. Bagaimana sih kalau pendidikan orang dewasa? Masa kita harus mengulang-ulang menyampaikan? Saya begitu ke guru-guru. Saya tidak akan mengulang Bapak Ibu. Sekali saya berbicara, kita sama-sama dewasa. Bapak Ibu sudah sarjana semua. Sudah punya keluarga. Sudah punya anak. Jangan sampai kepala sekolah negur berkali-kali. Ingat, kita sama-sama dewasa. Seperti itu di sekolah. Mungkin itu dari saya, Bu Sundari. Silakan. Iya, Bapak. Terima kasih jawaban yang sangat menarik sekali. Jadi memang harus perlu kesadaran diri di sini, Ibu Tuti Nurnaningsih. Ya, harus ada kesadaran diri dan juga harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Dengan memupuk rasa tanggung jawab terkait tugas-tugas kita juga ya di sini. Jadi dengan kita memulai dari diri kita sendiri, kita memberikan contoh yang baik, kita memberikan contoh praktek yang baik sehingga mungkin nantinya juga akan bisa menimbulkan rasa malu mungkin dari yang bersangkutan tersebut, atau mungkin nanti juga akan menumbuhkan rasa kesadarannya sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya ini juga ada dari Ibu Umaysaroh Syasa. Ya, di sini ada 2 pertanyaan dari Ibu Umaysaroh Syasa. Bagaimana cara menghadapi ketua yang sok mengatur? Karena setiap anggota punya hak untuk berkreasi, dan bagaimana menyikapi anggota yang dikit-dikit ngambek, tidak mau melaksanakan tugas? Dan juga bagaimana menghadapi anggota yang sok pintar, sok benar, merasa hasil karyanya yang harus dipakai. Lengkap sekali ini. Ya, mungkin Bapak Daman bisa langsung menanggapi dari pertanyaan Ibu Umaysaroh Sasa. Terima kasih Bu Sasa. Bu Sasa ini teman saya juga, sering
ngisi di Kombeli nih Bu Eka jadi moderator gitu. Bu Fitri kenal satu kabupaten sama Bu Fitri. Bu Sasa ini guru matematika di di SMPN 1 Panji gitu. Situ Bondo. Jadi begini Bu Sasa, kalau bagaimana mengatasi penggerak komunitas yang sok ngatur, itu sok ngatur ya, karena mereka penggerak komunitas. Ya kita selaku bawahan juga sekali-kali memberikan edukasi. Kita cari tahu dulu, sok ngaturnya itu seperti apa. Takutnya juga anggotanya itu yang bandel-bandel. Misalkan ada kegiatan komunitas belajar, tidak mau hadir gitu. Jadi apa ya? Sok ngatur-ngatur itu banyak apa ya? Banyak apa ya? Kalau sok-sok ngatur tuh banyak persepsi sebenarnya Bu Sasa gitu. Makanya saya tadi bilang di materi saya, kita harus mengidentifikasi, cari tahu sumbernya itu apa sih kok sok ngatur-ngatur? Apakah memang anggotanya bandel-bandel, nggak mau diatur, ya maka harus diatur gitu. Tapi kalau misalkan yang penggerak komunitas tahu ketuanya itu maunya sendiri, tidak pernah paham dengan komunitas anggotanya, ya kita sekali-kali kita memberikan edukasi. Karena di dalam komunitas belajar itu walaupun ada struktur kepengurusan, kita selaku anggota kita juga punya hak untuk berbicara, punya hak Bu Sasa gitu. Jangan diam, sampaikan. Jadi itu sebenarnya apa ya problem atau masalah internal Bapak Ibu. Saya tidak tahu bagaimana sih sebenarnya, karena saya tidak tahu seperti itu. Makanya cari tahu dulu seperti apa dan cari solusinya, mediasi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatasi misalkan guru-guru yang sok pintar gitu ya. Saya ini mau bercerita pengalaman saya. Saya itu menjadi fasilitator komunitas belajar di BBGP Provinsi Jawa Timur. Saya itu jadi fasilitator komunitas belajar Ibu di BBGP. Terus yang diundang, PSC Kombel itu mengatakannya yang diundang itu pengawas, penilai, komunitas belajar yang hebat-hebat. Jadi kalau misalkan semuanya sudah hebat, ya sudah kita balik. Bisa balik. Yang merasa sok pintar itu, ya sudah kita mendengarkan saja. Silakan dia berbagi praktek baiknya. Gitu. Kalau mereka sudah sok pintar, sudah berbagi praktek baiknya, silakan bermain peran. Dengan kita hanya menjadi penonton, kita sudah berbagi peran. Misalkan guru A, mereka so hebat, saya paham tuh tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya sudah. Kalau mereka nggak paham, silahkan Bapak Ibu. Tapi kita nadanya biasa. Oh, kalau Bapak Ibu paham tentang diferensiasi, kami kebetulan belum punya pengalaman tentang ini. Bagaimana sih kalau Ibu, Bapak, kita berbagi praktik baiknya, biar saya bisa tahu seperti itu. Nah, jadi biarkan saja apa ya, bukan dibiarkan sih. Karakter di dalam anggota Kombel itu tidak sama, Bu, tidak sama. Makanya ada pepatah lama itu, kalau bisa sebisa mungkin kita itu ibaratkan apa ya? Ibaratkan padi. Padi itu semakin mereka apa ya? Bijinya itu semakin banyak, mereka akan semakin menunduk. Seperti itu. Ada yang seperti itu, ada juga enggak. Oh ini saya lah, saya ada seperti itu. Ya sudah, kita bermain peran, bermain peran seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bu Sundari. Ya, terima kasih atas jawabannya, Bapak Daman. Jadi mungkin di sini kita bisa menerapkan teori mungkin ya, yang katanya merendah untuk menang gitu, Bu. Jadi sekali-kali kita melawan melawan bukan musuh sih, ya melawan lawan kita gitu. Itu mungkin harus dengan cara yang cantik gitu. Jadi tidak perlu yang harus koar-koar gitu. Kita cukup menjadi contoh yang baik saja gitu. Kita bermain halus saja. Mungkin kita tidak banyak bicara, tapi kita banyak aksi gitu lah Bu ya. Oke lanjut. Ini ke pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Ya. Di sini dari Ibu Kinkin Wikar. Ya, Ibu Kinkin Wikar.
Ini pertanyaannya, untuk mengembangkan kompetensi guru, saya selaku kepala sekolah bagaimana caranya untuk mengaktifkan kerja kelompok dalam Kombel? Karena harus ada inisiatif saja dari kepala sekolah dan sebagian yang mau berinovasi menjadi ada ketimpangan dalam kerja kelompok yang kurang aktif. Untuk mengembangkan kompetensi guru, saya selaku kepala sekolah, bagaimana caranya untuk mengaktifkan kerja kelompok dalam Kombel? Karena harus ada inisiatif saja dari kepala sekolah dan sebagian yang mau berinovasi menjadi ada ketimpangan dalam kerja kelompok yang kurang aktif. Ya, seperti itu pertanyaannya, Bapak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus juga dari Ibu Kinkin Wika. Bagaimana mengembangkan kompetensi guru? Saya selaku kepala sekolah, bagaimana cara untuk mengaktifkan kerja kelompok dalam Kombel karena harus ada inisiatif. Jadi kita kembali ke panduan komunitas belajar, Bu Kinkin. Jadi di panduan komunitas belajar itu membuat komunitas belajar itu kita yang pertama membentuk tim kecil. Jadi Bu Kinkin ini selaku kepala sekolah jangan sendiri. Tentunya kan di dalam satuan pendidikan Bu Kinkin, itu kan ada yang benar-benar sefrekuensi dengan kita, yang semangatnya sama dengan kita, ingin mengembangkan Kombel atau ada program-program, itu ambil dulu. Jadi tidak harus langsung semuanya, buat tim kecil dulu, Bu. Misalkan, ini waka kurikulum yang semangat, ini guru penggerak yang semangat ini, itu kita buat tim kecil, kemudian kita kita diskusikan bagaimana ke depannya, baru kita buat SK administrasi, kemudian buat komunitas belajar. Nah, tim kecil ini yang semangat ini secara bertahap mereka akan menjamur, mengajak inilah pentingnya Kombel seperti itu. Dan ingat, kalau misalkan ada yang tidak aktif itu wajar. Tapi ingat Bapak Ibu, kita harus merangkul juga. Kenapa mereka tidak aktif? Mungkin satu, pembahasannya itu saja, tidak sesuai dengan kebutuhan guru. Makanya kalau bisa pertemuan pertama kita sepakati komitmen aturannya, terus programnya apa yang dibutuhkan guru-guru, itu kita data. Kalau kebutuhan guru ada 10, minggu pertama bahas 1, minggu kedua bahas materi 2, seperti itu. Tapi juga Ibu Kinkin selaku kepala sekolah, jangan hanya bisa menyuruh, Bu. Kepala sekolah itu harus ada garda di depan, namanya seorang manajerial. Jangan hanya sekedar menyuruh. Misalkan, ayo Bapak Ibu kerja PMM. Kepala sekolah sendiri tidak tahu dengan PMM. Jika guru tanya, Pak bagaimana? Oh, sudah kerjakan. Jadi kita kepala sekolah kemampuannya harus di atas rata-rata. Jangan hanya sekedar menyuruh. Saya di sekolah tidak sekedar menyuruh. Ayo kerja PMM. Saya sudah dapat 34 sertifikat. Ayo latih bersama-sama. Apa kesulitan Bapak Ibu kita saling belajar. Akhirnya apa? Mereka guru-guru merasa terfasilitasi belajarnya. Mereka merasa aman dan nyaman karena sudah dibantu. Nomor 2, kepala sekolah harus mendukung. Gunakan sarana prasarana di sekolah, maksimalkan. Misalkan guru-guru misalkan seumpama tidak punya laptop, ya sudahlah pakai laptop sekolah, perpu, lab, terus pakai sarana prasarana sekolah seperti itu. Jadi harus ada dukungan juga dari kepala sekolah seperti itu. Kalau kepala sekolah saya, Bu, kalau di sekolah, saya bilang ke guru-guru, apapun usulan Bapak Ibu, program Bapak Ibu selama baik dan berdampak untuk kemajuan sekolah, jangankan rembuk siang, malam pun saya akan setujui. Karena apa ya? Bahkan saya bersyukur selaku kepala sekolah dibantu seperti itu. Jadi kepala sekolah itu namanya orang tua di satuan pendidikan memang harus benar-benar ada, benar-benar hadir, sehingga bagaimana kita bisa merangkul semua anggota seperti itu. Insya Allah hal yang seperti itu kalau semuanya dirangkul, kesulitan guru-guru itu difasilitasi, insya Allah kita bisa, Bu. Mungkin itu dari saya, Bu Sundari. Ya, terima kasih Bapak Daman atas jawabannya. Jadi seperti namanya kepala. Jadi seorang kepala itu memang bagian kepala itu memang ada di depan, Pak. Gitu. Ibu Kinkin. Jadi sebuah kepala itu memang ada di depan dan ekor selalu mengikuti kepalanya. Seperti itu mungkin ya. Baik. Karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi saya akhiri saja untuk sesi tanya jawab untuk malam hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Daman Said SSI, yang sudah berbagi ilmu dan pengetahuan
Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang telah meluangkan waktu dan juga kesempatan berantusias menyimak dan memberikan tanggapan. Dan terima kasih pula kepada tim penyelenggara acara webinar pada malam hari ini. Dan juga saya ingin mengingatkan kembali terkait link presensi untuk diisi. Jangan lupa itu untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu guru semua untuk bergabung pada acara webinar kami selanjutnya. Sebelumnya saya ingin menyimpulkan sedikit terkait materi kita pada malam hari ini. Konflik antar orang di dalam organisasi itu tidak dapat dielakkan karena itu adalah hal yang natural. Hal yang natural dan merupakan hal yang memang sudah alamnya seperti itu. Dan semua orang pasti mengalaminya. Tetapi konflik di sini dapat dimanfaatkan ke arah yang positif bila dikelola secara baik. Terakhir dari saya, mengingat kegagalan dalam mengelola konflik dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, maka pemilihan terhadap teknik pengendalian konflik harus menjadi perhatian yang utama. Selanjutnya, dari saya selaku moderator pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman, terima kasih Ibu Santari, moderator hebat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan isi presensi yang ada di chat. Kemudian sertifikat akses setelah pengisian form ada link drive sertifikat di sana. Oke, terima kasih yang sudah mengisi presensi. Silakan untuk live dari Zoom. Terima kasih, sampai jumpa kembali di kegiatan selanjutnya. Aduh,